Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil 'alim. 'adada kulli harfin kutiba ويكتب أباد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Para ulama berkata, apabila hartanya, yakni harta para raja dan para pejabat, bercampur dengan barang rampasan, jadi harta raja dan pejabat itu bercampur dengan barang rampasan yang tidak bisa dikenali atau tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya dan zuriatnya, maka tidak ada jalan keluar bagi raja kecuali mensedekahkannya. Jadi ketika harta yang dimiliki oleh raja dan para pejabat itu adalah harta rampasan dari rakyat, sehingga tidak dikenali harta tersebut dan sulit untuk mengembalikan kepada zuriat-zuriatnya, maka jalan keluarnya atau jalan taubat kepada para raja tersebut adalah mensedekahkan seluruh harta tersebut kepada fuqara wal masakin. Jadi harus kepada orang-orang yang miskin menerimanya ini. Tidak boleh disedekahkan kepada orang yang kaya. Jadi harus dikeluarkan sedekahnya itu kepada para fuqara wal masakin. Maka diizinkan bagi orang miskin untuk mengambil harta tersebut. Jadi boleh saja orang yang miskin ialah mengambil harta pemberian raja, ya sekalipun ia mengetahui harta ini adalah harta rampasan, maka berhak bagi mereka orang-orang yang miskin untuk mengambil harta tersebut. Tapi dengan catatan harta rampasan ini tidak bisa lagi dikembalikan karena tidak dikenali. Jadi berhak bagi orang yang miskin mengambil harta tersebut. Nah kemudian, kecuali barang yang dirampas dan barang haram karena ia tidak boleh mengambilnya. Ini dengan catatan juga nih, apabila barang yang dirampas dan barang yang haram jadi bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi kalau kita kenal barang itu adalah milik orang lain, kemudian ada orang yang memberikan kepada kita, kita tidak boleh mengambilnya, atau kita mengambilnya, kita serahkan kepada orang yang memiliki barang tersebut. Nah, melainkan kalau yang dirampas itu adalah harta yang barang yang haram. Barang yang haram itu seumpama najis atau yang sudah jadi bangkai, atau seperti khamar.
Maka tidak boleh bagi orang yang miskin menerima pemberian daripada raja, karena ia tahu rampasan ini bentuk barangnya adalah haram secara dzatiyah. Kan haram itu ada dibagi menjadi dua, ada haram secara ma'nawiyah, artinya secara ma'nawiyah itu tidak diharamkan zatnya. Nang kayak baras tuh kada haram kalau dimakan, tapi ia menghasilkan beras tadi dari harta yang haram, sehingga berasnya ini tidak bisa kita makan. Bukan berasnya yang haram, tapi hasil ia membeli beras ini dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini namanya haram secara ma'nawiyah. Nah, sedangkan haram secara dzatiyah seperti ia mengambil daging anjing atau daging babi. Nah, ini sudah haram secara dzatiyahnya saja sudah haram. Zatnya dah haram dah. Karena ia tidak boleh mengambilnya. Nah, masalah ini tidak mungkin difatwakan mengenainya kecuali dengan penjelasan dan penelitian. Jadi ini harus ada penjelasan dan penelitian daripada harta yang ia berikan tadi. Nah, kalau kita tidak mengetahui harta yang diberikan oleh raja atau para pejabat itu, apakah ini halal, apakah ini haram, maka di sini ikhtilaf para ulama yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada yang dibolehkan secara umum, sekalipun orang kaya ataupun orang miskin boleh mengambil harta tersebut. Ada yang mutlak mengharamkannya karena kebanyakan daripada harta mereka itu haram. Ada yang hanya dibolehkan kepada orang-orang yang miskin, sedangkan orang yang kaya tidak dibolehkan. Ini kalau harta tersebut kita tidak mengetahui tentang kehalalan dan keharamannya. Kada jelas inilah. Inilah ringkasan daripada apa yang disebutkan di dalam kitab Minhajul Abidin. Dan harta orang yang tidak mempunyai penghasilan selain dari merapati mayit orang tadi, kada ada gawian kecuali mengambil upah menangis. Hendak adalah rupanya di zaman dulu itu ada nyawanalah ini abah unda meninggal, nah ini unda bariina 100.000 itu menangis saja gawian mulai besokan sampai dikubur. Rupanya dikuburnya pas 3 hari. Maukah menangis? Jadi orang itu tidak punya penghasilan kata beliau selain dari meratapi mayit. Penghasilannya itu hanya mengambil upah dari meratapi mayit. Allah. Cuman di dalam Islam kedadapanglah yang demikian tuh. Bahkan meratapi mayit itu berlebihan, itu diharamkan, yang disebut dengan niyahah. Niyahah itu berlebihan di dalam meratapi mayit, yang sampai berhamuk-hamuk kan? Itu berlebihan dan ini diharamkan di dalam Islam. Apalagi yang sampai berhancur-hancur. Bebinian adalah misalnya mati laki lalu haja karena putus asa lalu menggunting rambutnya. Nah, ini tuh termasuk bentuk daripada niyahah. Dan niyahah ini salah satu minal kabair, setengah daripada dosa besar. Termasuk niyahah adalah ketika ia dalam keadaan emosi, lalu ia memudaratkan dirinya dan menghancurkan barang-barang yang ada di sekitarnya. Ini termasuk niyahah.
dalam keadaan emosi yang menyakiti dirinya, lalu aja hendak membunuh diri atau mahantop-hantopakan ke kepala ke dinding. Kepintaran hidup. Atau bila sarik tuh apa aja di tangan, HP di tangan yang harga salawi juta hampasnya, kan mbah tuh menyesalam. Dan ini tidak ada di dalam ajaran Islam, nggak ada. Jadi Islam tidak mengajarkan demikian. Kita boleh bersedih, kita boleh meratapi mayit, tapi sekedarnya, jangan berlebihan. Karena wajar manusia itu sedih dengan orang yang dicintainya itu meninggalkannya, wajar. Ini sifat manusia. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal anak beliau yang bernama Ibrahim, anak daripada istri Rasulullah yang bernama Maria Al-Qibtiyah, Mariatul Qibtiyah, ada kalalah. Nah, itu melahirkan anak dari Rasulullah yang bernama Ibrahim. Dan ini diharapkan oleh Rasulullah tumbuh dewasa, tapi qadarullah, Allah mentakdirkan tidak ada putra Rasulullah yang meninggal sampai yang bertahan hidup sampai akil balik, nggak ada. Jadi seluruhnya belum mencapai balik. Sudah meninggal dunia seluruh putra Rasulullah. Yang bertahan hidup sampai masuk ke dalam Islam adalah putri-putri Rasulullah. Sedangkan putra-putra Rasulullah itu enggak ada yang sampai berumur balik itu ada. Dan disedihkan oleh Rasulullah. Jadi Nabi itu manusia juga, artinya ketika meninggal anak menangis juga Rasulullah itu. Cuman tidak berlebihan. Ketika masuk ke kamar yang terbaring, di dalam kamar tersebut jenazah putra Rasulullah yang bernama Ibrahim keluar daripada kamar tersebut, maka kelihatan oleh para sahabat Rasulullah itu bekas menangisi anaknya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau dulu pernah memberikan nasihat kepada kami tidak boleh untuk meratapi orang yang sudah meninggal dunia? Kita harus ridha. Itu yang kau ajarkan kepada kami ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Wahai para sahabat, aku bukannya tidak ridha dengan ketentuan Allah. Aku menangis ini karena aku cinta kepada anakku. Dan bentuk aku menangis ini bukan bentuk aku tidak ridha dengan takdir Allah." Jadi menangis itu bukan salah satu perkara membatalkan keridhaan seseorang di dalam ketentuan Allah, bukan. Jadi wajar kita menangis itu wajar. Pecah bisol menangis wajar aja, sandal hilang menangis wajar. Ini manusiawi namanya, tapi jangan berlebihan. Berlebihan itu yang disebut dengan niyahah. Niyahah. Allah. Kalau orang-orang jahiliyah dahulu ketika ada anggota keluarga mereka itu meninggal dunia, maka mereka mencat pintu rumah mereka dengan warna hitam, dicat. Dan ini dilarang di dalam Islam. Karena ini pun juga salah satu bentuk niyahah. Makanya tidak ada, Rasulullah mengajarkan umatnya apabila meninggal dunia harus berpakaian hirang. Kan? Kita ini lalu umpatan Yahudi lawan Nasrani. Lalu bila ada orang meninggal yang babinian bastilah bajilbab hirang, bajubah hirang, bakacamata hirang, bapayung hirang, orangnya hirang belang. Pasanya lotong kasarong. Kan? Padahal ini tradisi Yahudi, bukan tradisi Islam. Yang lelakiannya nang kayak itu juga baju hirang, bakopiah hirang, tapi hirang,
kacamata hirang, bepayung pulang hirang. Coba kita lihat di sinetron enggak itu kalau lah anjak kan Allah. Khaliful Yahuda wan Nasara, selisihi kata Rasulullah kelakuan Yahudi dan Nasrani. Khaliful Yahud wan Nasara, karena mereka bangga ketika ada umat Rasulullah mengikuti tradisi mereka, mengikuti ajaran-ajaran mereka. Mereka itu berbangga diri. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu ala juhri dhabbin lataba'tumuh. Qalu al yahud wan nasara ya Rasulullah. Qala faman? Kalian kata Rasulullah akan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian, sekilan demi sekilan, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu ala juhri dhab, sehingga ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak, lattaba'tumuhum, kalian mengikuti mereka. Sampai orang Yahudi ini masuk ke dalam lubang biawak, umpat juga kita baperiuhut masuk ke lubang biawak, daripada gencarnya mereka memberikan contoh kepada generasi-generasi Islam agar kita mengikuti mereka di dalam cara berpakaian, di dalam cara bergaul, di dalam cara berbisnis, bahkan di dalam cara berkumpul dengan istrinya. Disuruh kita untuk mengikuti mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lalu sahabat nanya sama Rasulullah, al yahud wan nasara ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud Yahudi dan Nasrani wahai Rasul? Maka Nabi menjawab, faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, tidak akan pernah ridha kepada engkau ya Muhammad. Walan, lan itu tufidud dawam, saumuran. Tidak akan pernah ridha kepada engkau ya Muhammad dan umat-umat engkau, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti akan ajaran dan agama mereka. Jadi mereka genjar di mapa caranya umat Islam mengikuti ajaran mereka. Gencar tuh Bang. Mudahan dengan ilmu Allah menyelamatkan kita. Seseorang terjerumus kepada ajaran Nasrani dan Yahudi itu disebabkan karena bodohnya di dalam masalah agama, karena jahilnya. Maka ilmu inilah yang akan menyelamatkan kita. Khaliful Yahuda wan Nasara, selisihi kata Rasulullah perbuatan Yahudi dan Nasrani. Ya munkawa di dalam rumah tangga kita tuh jangan ada gawian yang maumpati Yahudi dan Nasrani. Yang lelakian bacincin emas munkawa jangan, tuh gawian Yahudi dan Nasrani nih. Kemudian pulang seperti perayaan-perayaan yang memakai atribut-atribut Yahudi dan Nasrani, memakai terompet. Ini para tahun baru nih rami bata terompetan. Itu bukan tradisi Islam, bukan ajaran Islam. Itu ajaran orang-orang kafir. Meniup terompet, maka dahululah trompet itu diulahnya dari lembaran Al-Quran kan? Daripada ini hendak menghinakan Islam dah. Yang meniup trompetnya orang Islam, ternyata trompetnya tadi dibikinnya dari lembaran-lembaran Al-Quran. Wal'iyazu billah. Allah.
Ada yang apa itu ngarannya pulang latup-latupan. Ini termasuk perbuatan yang tabdzir, mubazir. Maka aku aja juta-juta manukar petasan tuh aja. Jaka beriakan lawan orang tuh, sedekahkan duitnya tadi tuh, mahimungnya orang mensyukuri tahun berganti tahun tuh lah dengan sedekah. Ini luar biasa. Daripada yang bahambur-hambur duit yang kada karuan, ini termasuk pengikutnya syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Innal mubadzirin, orang-orang yang memubadzirkan hartanya, kanu, mereka itu adalah kakawanan syaitan. Ikhwana syayatin, kakawanan hantu. Syaitan tuh hantu lah. Tapi rami guru aja mau hendak rami lagi di neraka sesekali. Tuh rami atau kompol, alahan pada petasan di situ. Lain raminya yang kita cari. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah, dan cara bersyukur itu bukan dengan cara yang menjadikan Allah murka dengan kita. Itu bukan syukur, malah kufur dengan nikmat. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian kufur dengan nikmatku, kata Allah, maka sungguh azabku sangat pedih. Maka jadikanlah cara kita mensyukuri nikmat itu dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah, dengan perkara yang menurunkan akan rahmatnya Allah. Mangkai orang adalah yang kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, maka kita mengadakan lomba joget. Itulah cara mensyukuri. Luput kata-katanya. Maka kata-kata Pak RT tadi, dengan rangka kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, dalam rangka mensyukuri, maka RT kita mengadakan lomba joget. Pesertanya wajib lalakian berbaju dastar. Pulang bertambah. Itulah cara bersyukur. Ya Rasulullah, berarti orang ini belum paham bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Itu namanya kufur dengan nikmat Allah. Makanya Allah mengajarkan di dalam Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang nasrullahi wal fath, pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau ya Muhammad melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, maka apa kata Allah memberi nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau diberikan kemenangan, fasabbih, bertasbihlah, wastaghfir, dan mintalah ampun kepada Allah. Ini cara Allah mengajarkan Rasulullah bagaimana cara menikmati kemenangan, bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah, artinya berzikirlah kepada Allah, meminta ampunlah atas dosa-dosanya kepada Allah. Innahu kana tawwaba, maka bahwasanya Allah adalah zat yang sangat memberi taubat. Kita ini memakai kalimat syukur padahal di dalamnya kufur. Jadi bertopengkan syukur padahal yang dilakukannya kufur dengan nikmat. Kata-katanya syukur,
Syukur benar jar. Syukur kata-kata cuman gawian kufur. Ada cocok ngarannya. Mundasar bersyukur janji Allah la in syakartum la azidannakum, pasti bertambah. Mundasar kita inilah sebagai rakyat mensyukuri nikmat kemerdekaan, maka niscaya tidak ada yang namanya lagi penjajahan di negeri kita. Tapi nyatanya kita merdeka cuman hanya sebatas nama, tapi penjajahan masih ada di negeri kita. Kita dijajah dengan ekonomi, kita dijajah dengan media dan lain sebagainya. Itu karena kita kurang bersyukur lawan nikmat kemerdekaan. Nah kemudian kembali lagi, dan harta orang yang tidak mempunyai penghasilan selain dari meratapi mayit atau menjual khamar yang diharamkan. Jadi gawiannya menjual khamar aja. Gawiannya nih menjual tuak. Khamar itu kan tuak tak. Gawian nih. Dan kada ada gawian lain. Kada ada gawian lain orang nih. Atau riba, ia melakukan transaksi riba, dan ini saja pekerjaan yang enggak ada pekerjaan yang dihalalkan baginya. Atau menjual alat-alat musik, nah termasuk berarti haramlah menjual alat-alat musik nih, alatul malahi. Alat-alat musik, maksudnya alat-alat musik yang diharamkan. Satu-satunya alat musik yang dihalalkan di dalam Islam adalah duf atau dufuf. Apa arti duf itu? Terbang. Tang tang tang. Nah, itu aja yang boleh itu. Itu pun kata ulama terbang itu harus tertutup di muka, terbuka di belakang. Kalau tertutup kedua-duanya, ini pun ikhtilaf antara ulama. Nang kayak rapak tah. Rapak itu kan tertutup, ada yang tertutup keduanya. Kalau rapak itu kan masih belum tertutup tuh. Ada yang tertutup keduanya tuh. Nah di situ ikhtilaf. Jadi definisi daripada terbang itu benda yang dipukul, kemudian ada ruangan dan berlubang. Nah itu. Kada termasuk sebenarnya gerancai. Gerancainya itu kada termasuk tak. Jadi gerancai ini pun juga ikhtilaf. Ada yang mengharamkan. Ada dengan memakai kaidah la yatimmu bihi la pak. Ada kaidah usul fiqih itu. La yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. La yatimmu sunnah illa bihi fahuwa sunnah. Ya kalau lah ada kaidah nang itu. Artinya terbang itu tidak sempurna kecuali dengan gerancai, maka gerancainya itu sama dengan terbang. Nah itu dah usul fikih ngarannya bermain. Artinya ada yang membolehkan memakai gerancai, tapi ada orang yang ihtiyat kada hakun memakai gerancai, cabutinya gerancai tadi, karena ini termasuk alat musik. Bahkan ada yang lebih ihtiyat lagi. Ulama itu ada yang mengharamkan terbang. Itu ada di dalam kitab Bustanul Arifin, itu dibahas. Ada yang mengharamkan terbang. Kalau guru ulun itu salah satunya Al-Alimul Allamah Al-Hajj Muhammad Syukri bin Unus, atau yang kita kenal dengan Buya Guru Syukri. Nah beliau membaca maulid tanpa memakai terbang. Kada berterbang di majelis sidin tuh, tapi rame juga, masya Allah. Ngaran orang soleh lah. Dan sidin kada mahwali lawan guru-guru yang memakai terbang, karena memang mereka masing-masing punya dalil. Nah ini yang ulama-ulama dahulu tuh dasar bujur, yang ikhtilaf itu menjadi rahmat bagi mereka. Bukan menjadi perpecahan, bukan menjadi kebencian, bukan menjadi bala,
tetapi ikhtilaf itu murni menjadi rahmat bagi mereka. Mun kita wah ini lalu ikhtilaf itu lalu bakal kelahian jadinya. Kan? Antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki itu, padahal antara murid lawan guru. Kan gurunya Imam Syafi'i, Imam Maliki. Bahkan Imam Syafi'i ini signifikan perbedaan beliau itu dengan gurunya. Jauh benar bedanya. Kalau Imam Malik itu tidak menajiskan anjing, baik itu liurnya ataupun bulunya dan lain sebagainya pada anjing, itu tidak dinajiskan oleh Imam Malik. Tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau menghukumkan najis mughallazah, najis yang berat. Tetapi kadada habar antara Imam Syafi'i dan Malik ini bakal lahir kadada habar, karena mereka masing-masing punya hujjah, punya dalil, dan kembali kepada kaidah nata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Kita saling mendukung di dalam kesepakatan dan saling menghargai di dalam perbedaan. Jadi perbedaan itu hanya satu saja solusinya, yaitu saling menghargai, bukan saling menyalahkan, bukan saling merasa dirinya lebih benar daripada orang lain. Yang hendak bermaulid silahkan, yang kada katuju bermaulid silahkan, kada masalah. Kami yang katuju maulid kada pacangan menyariki bagian pian-pian yang kada katuju bermaulidan, ya kah? Ini inya kada katuju bermaulid menyalahkan orang bermaulid. Ini yang lobot, ini yang lalu jadi perpecahan. Silahkan yang kada katuju membaca maulid, kada usah bermaulidan, kami kada memusuhi juga. Tapi jangan salahkan kami ketika kami membaca maulidnya Rasulullah, dan inilah salah satu bentuk cinta kami kepada Rasulullah. Mungkin bagi mereka itu bukan bentuk cinta, tapi bagi kita membaca maulidnya Rasulullah, memuji syair-syair kepada Rasulullah, ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Maka jangan salahkan orang yang cinta Rasulullah dengan membaca maulidnya Rasulullah. Dipadahakan bid'ah dhalalah lah, dipadahakan manuhanakan Muhammad lah, macam-macam. Ini yang lalu terjadi perpecahan. Aduh seribat, lana amaluna walakum amalukum, kami amal kami, kalian amal kalian. Itu kalau kita sesama muslim pakai dalil ini, lana amaluna walakum amalukum. Tapi ketika kita berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Nyawa agama nyawa, kami agamanya kami. Jangan saling mengganggu. Ini toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lana a'maluna walakum a'malukum. Dan di dalam ayat yang lain, lakum dinukum waliyadin. Di mana aja kita berdiam, ini kada mau bermasalah. Kada mau bermasalah. Bertamu lawan orang yang kafir, lakum dinukum waliyadin. Hendak gaya pakai hanya beribadah, jangan diganggu. Jangan menghancurkan tempat ibadah mereka. Jangan diganggu mereka beribadah dengan akidah mereka masing-masing. Tapi pun juga ketika kita beribadah, jangan sampai mereka mengganggu kita. Lakum dinukum waliyadin. Nah kemudian, atau orang tadi pekerjaannya hanya menjual alat-alat musik. Alat-alat musik, alatul madahi al-muharramah, alat-alat musik yang diharamkan. Seperti saruling. Saruling. Tapi jadi Roma Irama ada saruling, maka lagunya dakwah. Kayak ini.
ketika seseorang menggunakan alat musik yang diharamkan, sekalipun yang ia lantunkan adalah dakwah kepada Allah, itu bukan menunjukkan alat musik itu halal, bukan, tetap haram, tetap haram. Jadi jangan ketika kita melihat ada pendakwah yang mereka berdakwah dengan alat musiknya, lalu kita memandang, oh berarti halal aja gitar, oh berarti halal aja alat musik. Kada. Itu bukan tanda ketika mereka berdakwah dengan alat musik yang diharamkan berarti alat musik itu halal. Tidak, tetap haram. Dan mereka berdakwah itu memang ada nilai plusnya di sisi Allah. Urusan dakwah itu dakwah. Untuk alat musik beda urusan. Nangkaya ini nah contohnya. Orang nila haji sudah tapi katuju menyaung ayam, maka jangan dihubung-hubungkan. Maka sidin haji jar masih aja menyaung ayam, kan ada hubungannya. Haji ya bahaji, menyaung ayam ya dosa lain. Jangan dihubungkan antara orang bahaji lawan menyaung ayam. Maka sidin tujar haji masih haji jar minum minuman khamar nih misalnya, kan ada hubungannya. Mereka berhaji ketika itu mendapatkan pahala oleh Allah karena ibadah wajib yang ia kerjakan. Kemudian ketika mereka maksiat, ini dosa yang lain. Ini namanya mustaqillah, tersendiri. Jadi kadakawa mungkin itu aja sia-sia aja bahaji jar, kada sia-sia kada. Mereka ada ibadah tersendiri. Jadi antara pahala lawan dosa itu ada masing-masing paknya. Nah terkadang ada bebinian nang gini, ba apa aja mun bejilbab mun masih menyambat orang juga, kada ada hubungannya bejilbab non menyambat orang, kada ada hubungannya. Baik nyawa bepacul aja kepala, mun pacangan menyambat orang juga, ini jahil ngarannya, bungol. Sudah bepacul berdosa, menyambat orang pasti double dosanya. Ketika ia menutup auratnya, itu kewajibannya sudah ia tunaikan. Masalahnya menyambat orang itu lain urusan, itu dosa tersendiri. Dan ia sudah mendapatkan kebaikan dengan menutup dirinya dengan aurat tadi. Menutup auratnya itu sudah dapat kebaikan di sisi Allah. Jadi jangan model nengkai itu, cara berpikirnya tuh jangan. Bapak jar mun bajilbab juga jar, mun pacangan kada sumbahyang juga, kada sumbahyang non kada bajilbab tuh beda pak. Beda pak, unda biar kada bajilbab tapi sumbahyang tuh lainan juga. Sembahyang itu kewajiban yang mustaqillah, menutup aurat pun juga kewajiban yang mustaqillah, kewajiban yang tersendiri. Paham enggak kada? Jadi sembahyang itu kewajiban tersendiri. Bila inya kada sembahyang berdosa. Masalah menutup aurat itu pun juga kewajiban tersendiri. Bila inya menutup kada berdosa, bila inya membuka berdosa. Bila inya membuka aurat plus kada sembahyang double. Double jadinya. Allah. Sama nangkai itu tuh. Masalah orang tuh berdakwah memakai gitar. Masalah begitar ya tetap haram, berdakwah ya tetap dakwah. Tapi kita kada perlu mengurusi itu. Masing-masing orang punya cara di dalam berdakwah. Ini untuk pribadi kita. Karena ini di sini ada dalilnya jelas. Dan memang ini masalah yang ikhtilaf dari dulu. Dahulu ulun lah pernah belajar begitar. Sampai ini karas nih, bahapal rumus-rumus gitar. Kayaknya pas masuk pesantren tahu gitar itu diharamkan, maka ulun beriakan gitar tadi. Harusnya dihancur pang lah, tapi ngaran sayang beriakan. Kada ulun pakai lagi. Allah. Jadi paham juga yang urusan romos-romos tuh paham aja. Wayah ini bang ada paham lagi bang kira-kira lah sebenarnya sudah.
Jadi jangan sampai dakwah itu seakan-akan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi kita tetap apa ujar orang wah ini fair aja, masalah hukum tuh fair aja. Fair aja. Mengkai berokok itulah berokok ini nah makruh tuh fair aja kita. Aduh usah unda ini berokok ini tahulah sunnah jur. Karena waktu unda masuk keluar menarik keluar Allah jur. Itu mun ingat. Aduh usah akui aja kita berokok ini makruh. Aduh usah ribet. Fair aja di dalam masalah hukum. Aduh usah mencari dalil. Berokok tujar ulama-ulama sufiyah itu wajib macam-macam itu mencari hukum. Lalu seorang ini lain ulama tasawuf, kita ini tarawuf. Lalu separagah jadi orang tasawuf. Ada usah fair aja masalah hukum, akui aja. Dan makruh itu bukan suatu keharaman, artinya kan ada masalah. Namun anda berkisah makruh, betul ya kayak makan patai makruh, makan bawang makruh, kan sebenarnya. Namun anda berkisah makruh tuh betul ya kayak. Tapi perkara yang makruh ini tidak mencapai derajat maksiat kepada Allah. Ada sama. Nah kembali lagi, jadi masalah orang nih menjual alat-alat musik dan alat-alat lainnya yang diharamkan, Tadi alat musik itu cuman satu saja yang sepakat para ulama halal, yaitu duf atau dufun itu ya terbang, jamaknya dufuf. Sampai Nabi kan pernah mengatakan a'linun nikah bid-dufuf, a'linun nikah bid-dufuf. Meriahkan pernikahan itu dengan mencatuk terbang, itu perintah Rasulullah. Meriahkan pernikahan itu dengan mencatuk terbang, bid-dufuf. Jadi ini salah satu dalil bahwasanya terbang itu boleh dan halal selama tidak memakai nada-nada yang menumbuhkan syahwat. Berterbang juga cuman dangdut, maka goyang dompet tulang lagunya. Tetap ayolah. Itu lain masalah terbangnya bulan enggak. Jadi bagus belajar berterbang, bebiniannya kah lalakian tuh bagus tuh belajar. Apalagi terbang ini ujar Abah Guru Sekompol tadi termasuk sunnah di dalam maulid. Sidin membacakan dalil bahari la yatimmu sunnah illa bihi fahuwa sunnah. Kalau bid'ah hasanah, almarhum Guru Bakri Bahari beliau mengatakan maulid itu hukumnya bid'ah hasanah, dan bid'ah hasanah itu hukumnya sunnah muakkadah. Itu almarhum Guru Bakri Bahari. Dan maulid itu hukumnya sunnah dan tidak sempurna kesunahan kecuali maulid itu memakai terbang. Maka terbang itu pun juga hukumnya sunnah dengan memakai kaidah la yatimmu sunnah illa bihi fahuwa sunnah. Tidaklah sempurna suatu kesunahan kecuali dengannya, maka ia adalah hukumnya sunnah. Itu bahari dalil Abah Guru Sekumpul. Dari jar pernah ini ulun khabar aja bang lah, Abah Guru itu dibahas oleh orang alim juga nih, datang ke rumah Sidin membahas tentang apa guru dalilnya pian boleh berterbang tuh di kitab apa yang boleh, siapa yang membolehkan. Sidin tuh ditakuni nang kayak itu rana ya Sidin, jar Sidin Imam Syafi'i Sidin membolehkan terbang. Di mana dalilnya ada perkataan Imam Syafi'i? Sidin masuk kamar, Sidin ada di kamar itu Sidin. Masuk orang tuh ke kamar dah sebut tamu lawan Imam Syafi'i. Karomah Abah Guru.
Masuk ke kamarnya, Allah, kan untung juga orang tadi itulah. Bertamu lawan Imam Syafi'i. Jadi terkadang para aulia Allah itu mereka langsung yaqadatan dengan wali-wali yang terdahulu. Jadi kadang yang memakai kitab tuh langsung walinya yang membandar. Sama terkadang banyak di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu hadis-hadis yang disebutkan oleh Imamul Ghazali itu adalah hadis yang tidak ada di dalam kutubus sittah. Enggak ada di dalam Bukhari, enggak ada di dalam Muslim, enggak ada di dalam Nasa'i, Tirmidzi, Abi Daud. Enggak ada di dalam hadis-hadis yang lain. Tapi kenapa Imam Ghazali menyebutkan ini hadis yang beliau tulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin? Maka sangka baik kita kepada beliau, bisa jadi Imamul Ghazali itu langsung mengambil hadis yaqazatan dengan Rasulullah. Langsung bertamu lawan Rasulullah. Allah. Sama nang kayak hadis kopi itulah. Itu salah seorang habaib yang mengambil hadis kopi itu langsung yaqadatan lawan Rasulullah. Hadis kopi adalah, nah ini bagus diamalkan namun kawan hari-hari jangan kada minum kopi, ujar guru ulun sesendok barang sehari itu minum kopi. Karena ini hadis Rasulullah disebutkan madamat raihatu qahwatil bunni fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Madamat raihatu qahwatil bun fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Selama bau kopi itu ada di montong manusia, maka selama itu malaikat-malaikat Allah memintakan ampun lawan ia. Jadi bakal kantalan kopi aja tuh, bila kopi itu kental, bau kopi itu talawas di mondong. Bila kopi itu nangkayat teh, itu lain kopi ngarannya. Jernih banyak kopi. Ini batu pulak hambar aja. Wah, sakit badan diminum. Ini salah satu hadis yang diambil oleh salah satu habaib secara yaqadatan dengan Rasulullah. Ada 3 hadis kedulah, hadis kopi, kemudian hadis tasbih, lawan hadis orang yang duduk di makamnya waliullah atau duduk bersama dengan wali yang masih hidup. Nah 3 hadis ini diambil secara yaqadatan. Kalau hadis tasbih itu kalau ada khilaf, man hamala subhata, barang siapa membawa tasbih. Hamala subhata artinya nih ada di kantong kita. Nah tasbih tadi kita andak di kantong kita. Man hamala subhata, barang siapa membawa tasbih, tujuannya liyadhkurallah au lam yadhkur, tujuannya itu berzikir, bukan. Man hamala subhata liyadhkurallah, tujuannya untuk berzikir kepada Allah. Dzukira bihi aw lam yuzkar kataballahu minadz dzakirin Allah katsira atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membawa tasbih, tujuannya gasan berzikir. Tujuan membawa tasbih tadi itu berniat gasan berzikir lawan Allah. Lain gasan menghitung berapa jumlah itik atau berapa jumlah durian seorang atau 1, 2, 3. Ya kisah bahari bingung tuan guru, orang ini diisi tasbih bilangannya 77. Han aneh, orang mungkin ada 33 atau 99, boholnya 100, sidin 77. Karena pajar guru nih jadi ikam nih diisi bijian tasbih ini 77. Ulun jad setiap hendak maghrib menghitungi itik ulun jumlahnya 77. Bila habis tasbih berarti habis itik ulun. Itu aja alasannya. Jadi tujuannya bukan berzikir. Jadi orang yang membawa tasbih tadi dengan tujuan zikrullah, baik dibacanya zikir dengan tasbih itu atau kada, berzikir kahnya lawan tasbih itu atau kada, kataballahu minadz dzakirin Allah katsira, maka Allah akan menulis dia di dalam golongan orang yang banyak berzikir kepada Allah.
Jadi selama tasbih itu ada di kantong kita atau ada di tas kita, maka selama itu kita digolongkan di dalam golongan orang yang banyak berzikir lawan Allah. Allah. Jaka mun kawa itu nak kita ini kan sembahyang tuh bilang banyak nyanyoknya daripada ingatnya dah, supaya sembahyang kita ini digolongkan termasuk orang yang ingat lawan Allah, bawa tasbih di kantong. Itu tak? Itu salah satu jalannya. Jadi bawa tasbih di kantong. Jadi jangan tasbih tadi diandak di sajadah. Jadi andak di kantong. Yang di kantong banglah. Andak di kantong. Imbah tuntung salam hanya dikeluarkan tasbih. Nanang kayak itu cara abah guru sekumpul. Ada ini hadis tasbih ini. Nah satunya yang diambil kalau ada khilaf bunyinya pulang nanggaini man waqa baina yaday waliyillah hayyin aw mayyitin fa ka'annama abidallah hatta taqatta'a irban. Barang siapa ziarah ke makam waliullah atau beelang ke rumah wali yang masih hidup, orang telah ziarah ke makam wali atau beelang ke rumah tuan wali yang masih hidup, sekalipun hanya sekedar meneteskan telur, artinya satu mat benar. Itu di dalam riwayat yang lain lah. Faka'annama, maka seakan-akan kata Rasulullah, abidallah, ia beribadah kepada Allah hatta taqatta'a irban sampai tubuhnya terpotong-potong. Artinya seumur hidupnya nang kaya seumur hidupnya beribadah lawan Allah. Padahal satu mata saja berziarah ke makam wali, tapi pahalanya nang kaya beribadah seumur hidup. Allah, di sini fadilah orang yang ziarah ke makam para aulia Allah. Apalagi beelang ke rumah orang yang walinya tadi masih hidup. Jadi cara beelang ke makam kalau untuk masalah kekuatan sir itu lebih kuat sir wali yang sudah meninggal. Lebih kuat sirnya. Makanya kita dituntut untuk ziarah ke makam waliullah yang sudah meninggal itu dengan adab. Dasar harus beradab, jangan kada beradab. Karena sirnya itu lebih kuat daripada ketika mereka masih hidup. Kenapa? Karena mereka tidak punya jasmani, sehingga ruh mereka itu selalu bergantung dengan malakutis sama, selalu berhubungan dengan Allah, sehingga lebih kuat karena tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi jasmani. Tapi mun masih hidup, masih ada jasmaninya. Ada gololah pernah seorang perempuan yang ziarah ke makam waliullah kada bajilbab, bersandar di dinding, kalinya berikit rambutnya, kada kawa dia apa yang lagi. Ini yang ngarannya katulahan. Jadi hati-hati kita ziarah ke makam waliullah. Bebinian mun kawa jangan berselawar, pakai gamis atau paling kada betapih adalah berokah gitu nah, supaya kita jangan kualat lawan waliullah. Tutup auratnya baik-baik dan jangan berbicara yang macam-macam ketika kita berada di makam para aulia Allah. Karena orang yang berziarah ke makam wali itu pangkatnya seperti orang yang diziarahi. Az-zair bimanzilatil mazur. Az-zair bimanzilatil mazur. Orang yang berziarah itu sekedudukan lawan orang yang diziarahinya. Artinya, kalau yang kita ziarahi ini wali abdal, maka yang berziarah pun ketika itu diberi makam oleh Allah wali abdal. Kalau yang diziarahi ini wali kutub, maka yang berziarah pun ketika itu diberi makam oleh Allah wali kutub. Waktu itu bukan sampai bulan kada. Makanya orang yang berziarah ke makam para aulia Allah itu mustajabud da'wah. Karena mereka waktu itu diberi makam sebagaimana makam orang yang diziarahi. Ya Rasulullah. Nah ini kisahnya kayak mana?
Jika engkau mengetahui bahwa sebahagian besar hartanya haram secara pasti, maka apa yang engkau ambil dari tangannya adalah haram. Karena itulah dugaan terbesar. Ini orang ini nagawian kadada yang halal, kadada murni yang haram. Misalnya gawiannya menjual khamar, atau gawiannya melakukan transaksi riba, atau gawiannya ini menjual alatul malahi al-muharramah, alat-alat musik yang diharamkan. Kadada gawian sampingan yang halal tuh murni haram berataan. Lalu ia memberi kita duit, memberi kita sesuatu, dan kita tahu gawiannya kadada yang halal, maka haram kita menerimanya. Haram. Karena kita tahu gawiannya kadada yang halal. Lain halnya orang ini misalnya melakukan riba, tapi di rumahnya ada juga warungan, nah bercampur ngarannya. Nah kita masih bisa sangka kuat atau sangkaan kita bisa jadi duit yang dibariakannya lawan kita ini adalah duit dari usaha yang halal. Jadi guru kami bahari melajari kami, amun makan di rumah orang jersidin, minta lawan Allah, ya Allah, ulun minta yang halalnya aja dari harta orang ini. Apalagi harta orang di situ bercampur antara halal dan haram. Maka kita minta kepada Allah, ulun minta yang halalnya aja ya Allah dari apa yang ulun makan. Minta yang halalnya. Bahari guru kami melajari itu cara makan ialah, atau ketika kita ialah menerima bantuan dari orang yang usahanya itu bercampur bainal halal wal haram. Minta lawan Allah, ya Allah ulun minta harta yang halal dari dia. Kawajalah nangka itu Mbah Rasulullah pun juga pernah membaca doa wa in kana haraman fatahhirhu. Kan di dalam doa salat duha kan gitulah, wa in kana haraman fatahhirhu, ya Allah amun rizki ulunina haram maka sucikanlah ya Allah, halalkan ya Allah. Boleh aja kita berdoa gitu, tapi kita kada tahu pasti tentang halal dan haramnya, kada tahu kepastiannya. Maka minta lawan Allah, ya Allah ulun makan di tempat orang ini, ulun minta yang halalnya aja ya Allah dari harta orang ini. Nah kemudian setengah 10 lewat sudah. Jika engkau mengetahui bahwa sebahagian besar hartanya haram secara pasti, maka apa yang engkau ambil dari tangannya adalah haram. Karena itulah dugaan terbesar. Karena mun kita tahu adalah usaha yang terbesarnya itu yang haram, sedangkan sampingannya itu usaha kecil-kecilan. Jadi dugaan kuat kita ketika ia memberi kepada kita sesuatu, mungkin ini dari harta yang haram, maka bisa dipastikan ini harta haram. Karena dengan melihat ciri tadi, dengan melihat tentang usahanya tadi, usaha yang haram lebih besar daripada usaha yang halal. Jadi dugaan terbesar adalah ini harta haram. Nah sebaliknya misalnya usaha yang halalnya besar tapi yang haramnya ada kecil-kecilan usahanya, yang halusan sambil berdagang yang lain tuh kayaknya menjual lempok juga lawan orang kan lah sesambilan orang berarti bercampur halalnya ada, haramnya ada, cuman mun dilihat banyak jualan yang halal daripada yang haram. Maka dugaan kuat harta yang ia berikan kepada kita adalah halal. Paham? Asy-Syabarkhiti berkata dalam Al-Futuhatul Wahbiyah. Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu. Al-Fatihah.